Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kita masuk kepada pembahasan salatul istikharah, salat istikharah. Kata beliau, yusannu likulli man hamma bi amrin dhibalin illam yadri in kana al-khair fi fi'lihi aw tarkihi an yastakhira Allah ta'ala fi. Disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan suatu perbuatan di mana ia tidak mengetahui apakah akan baik untuknya atau tidak, untuk istikharah. Istikharah itu minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau bahwa salat ini adalah salat sunnah, dan ini dengan ijma' seluruh ulama. Dan bahwasanya salat istikharah itu disyariatkan untuk perkara yang kita tidak mengetahui apakah itu baik untuk kita atau tidak. Adapun perkara yang memang sudah jelas baiknya atau sudah jelas buruknya, maka tidak disyariatkan untuk istikharah. Seperti misalnya orang yang mau haji atau mau umroh tidak perlu istikharah karena sudah jelas baiknya. Atau orang yang mau menuntut ilmu di syariat tidak perlu istikharah karena sudah jelas baiknya. Demikian pula perkara yang sifatnya itu jelas buruknya dalam syariat, itu tidak disyariatkan untuk istikharah. Jadi istikharah itu disyariatkan ya untuk perkara yang kita tidak ketahui apakah itu akan baik untuk kita atau tidak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan salat 2 rakaat. Ya. Di mana setelah selesai salat 2 rakaat ia berdoa. Kapan waktunya? Waktunya tidak ada batasannya dalam syariat. Namun tentunya berusaha menghindari waktu-waktu yang terlarang. Ya, seperti ketika matahari terbit, ketika matahari tepat berada di atas langit, ketika matahari terbenam, maka kita berusaha untuk menghindari waktu-waktu yang terlarang tersebut. Dan dianjurkan ketika kita hendak melakukan perbuatan tersebut yang kita tidak ketahui apakah itu baik atau buruknya. Dalilnya hadis Jabir adalah Nabi SAW, kata Jabir, adalah Nabi SAW mengajarkan kami istikharah dalam segala perkara. Seperti Rasulullah mengajarkan surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan akan pentingnya maksudnya. Beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah." Apabila seseorang berniat untuk melakukan suatu perbuatan, hendaklah ia salat 2 rakaat, bukan salat wajib. Tsumma liyaqul. Kemudian ucapkanlah, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra wa tusammihi bismihi khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajrihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma radini bih." Ya, hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu, dan aku minta kekuatan kepadamu dengan kekuasaan-Mu, dan aku minta kepada Engkau dari karunia-Mu yang agung, karena Engkau kuasa sedangkan aku tak kuasa. Engkau mengetahui sementara aku tidak tahu, dan Engkau mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini," dan ia menyebutkan urusan tersebut, "baik untukku, untuk agamaku, hidupku, dan akibat urusanku nanti, baik cepat maupun lambat, maka takdirkan ia untukku, mudahkan ia untukku, kemudian berkahi padanya. Dan jika kamu mengetahui bahwasanya urusan ini buruk untukku dalam agamaku, hidupku, dan akibat urusanku, baik cepat maupun lambat, maka palingkanlah aku darinya, dan palingkan ia dariku.
Dan takdirkan untukku kebaikan di mana saja. Kemudian jadikan aku ridho, ya, untuk menerima keputusanmu. Dan dalam satu riwayat ia menyebutkan ya hajatnya tersebut. Diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa sholat istikharah tidak boleh dilakukan berbarengan dengan sholat wajib. Namun ia dikhususkan dengan sholat sunnah. Apakah boleh digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya? Ya, Syekh Masyhur mengatakan boleh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya bahwa apabila setelah selesai sholat istikharah, maka kita hendaknya segera berdoa. Artinya doa istikharah ini dilakukan setelah selesai sholat, bukan di dalam sholat ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan setelah selesai sholat istikharah dan berdoa istikharah, maka kita segera melakukan ya perbuatan yang kita pandang itu baik. Kata Imam Nawawi, yang lebih baik hendaknya dia juga musyawarah dengan para ahli ilmu dan orang-orang yang berpengalaman. Kemudian setelah itu dia laksanakan. Kalau ternyata memang dipermudah, maka itu tanda itu diridhai oleh Allah. Jika tidak ya atau dipersulit, maka hendaknya kita mundur. Karena isi doa itu adalah jika itu baik maka mudahkan, jika itu tidak baik maka palingkan. Ya, wallahu a'lam.